Yang pertama, pengertian penilaian acuan patokan. Pada dasarnya, PAP berarti penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, PAP menunjukkan bahwa sebelum usaha penilaian dilakukan terlebih dahulu harus ditetapkan patokan yang akan dipakai untuk membandingkan angka-angka hasil pengukuran agar hasil itu mempunyai arti tertentu. Penilaian acuan patokan merupakan penilaian yang dalam menafsirkan atau menginterpretasikan skor hasil pengukuran menggunakan patokan atau standar yang tetap. Patokan dalam penilaian acuan kriteria menggunakan skor ideal. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penilaian acuan patokan. Tujuan dari pendekatan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Manfaat dari penilaian acuan patokan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan lulus dengan pendekatan ini. Setiap skor peserta didik dibandingkan dengan skor ideal yang mungkin dicapai oleh peserta didik. Dengan PAP, setiap individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individual untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran dapat dirancang. Demikian pula, untuk memantapkan apa yang telah dikuasainya dapat dikembangkan. Guru dan setiap peserta didik mendapat manfaat dari adanya PAP. Pembelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi tertentu sebagaimana diharapkan dan termuat pada kurikulum saat ini. PAP merupakan cara pandang yang harus diterapkan. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan PAP. Kelebihan PAP menurut Afi Parnawi. Yang pertama yaitu penilaian yang diterapkan lebih transparan dengan menggunakan rubrik atau skema penilaian. 2. Penilaian dapat diandalkan karena menggunakan standar dan kriteria minimal. 3. Nilai dan perangkat dapat dirundingkan. 4. Nilai dapat dipertanggungjawabkan secara objektif karena berdasarkan prestasi yang disesuaikan dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan. 5. Banyak partisipasi dan motivasi peserta didik serta fokus pada pembelajaran. 6. Lebih adil dan fair karena peserta didik diukur berdasarkan standar prestasi, bukan dengan membandingkan peserta didik satu dengan lainnya. 7. Peserta tergantung pada tingkat kebaikan kinerja yang ditunjukkan peserta didik. 8. Lebih dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan prestasi peserta didik. Yang 9. Mengakui subjektivitas dan penilaian yang profesional dalam pemberian nilai. Yang ke-10 dapat digunakan untuk penempatan kegiatan belajar bersyarat atau berseri. 11. Dapat digunakan untuk mendiagnosa kemampuan seseorang dalam proses pembelajaran. Dan yang ke-12 yaitu dapat digunakan untuk memonitor kemampuan setiap peserta didik atau kelompok dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang kekurangan PAP. Menurut Elis Ratnawulan dan Rusdiana, kelemahan dari PAP diantaranya adalah PAP ini tidak dibenarkan untuk digunakan dalam pengolahan atau penentuan nilai hasil tes sumatif, seperti pada ulangan umum dalam rangka mengisi rapot dan juga pada ujian akhir dalam rangka mengisi nilai akhir nasional. Kelemahan lainnya adalah apabila butir-butir soal yang dikeluarkan terlalu sukar, meskipun siswa tersebut pandai, namun bisa juga mendapatkan nilai yang rendah. Sedangkan jika butir-butir soal terlalu rendah, peserta didik meskipun tidak pintar akan memperoleh nilai yang tinggi. Kemudian menurut Afi Parnawi, kekurangan PAP diantaranya adalah relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Kedua, beresiko mengembangkan daftar nilai kriteria yang berlianan. Ketiga, lebih menekankan hasil daripada proses. Lalu, peringkat dapat dinyatakan dengan tidak sebenarnya secara positif atau negatif.
Kelima, kadang akademisi kurang kompeten dan percaya diri untuk membuat penilaian yang profesional. Keenam, tidak mudah bagi akademisi untuk mengubah kebiasaan dari menilai berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria. Kemudian, pikiran bahwa hanya presentasi kecil yang memperoleh ranking rendah dan sebaliknya, pasti mereka yang di pendidikan tinggi yang memperoleh ranking tinggi. Kemudian peserta didik dapat mempertanyakan nilai mereka.